Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifdah Yasfi Afiyah bersama teman sekaligus rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rivalina Zulhijjah Firdaus dari kelas 10B. Kami dari kelompok 14, kelas 10B akan menjelaskan tentang dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi. Usia pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah, Nabi Muhammad sering melakukan ibadah diiringi dengan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berkholwat di Gua Hiro. Gua Hiro berada di Bukit Nur atau Jabal Nur yang terletak di dekat kota Mekah. Berkholwat ini dilakukan Nabi Muhammad dengan khusyuk, kadang sampai beberapa hari beliau baru pulang jika bekal sudah habis. Pada malam bertepatan dengan malam Jumat tanggal 17 Ramadan, yaitu ketika beliau sedang bertafakur di dalam Gua Hiro dan telah berusia 40 tahun, beliau didatangi malaikat Jibril dengan membawa wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Muhammad SAW mengikuti apa yang diucapkan malaikat Jibril dengan baik sampai hafal. Setelah itu Jibril pun meninggalkannya dan Rasulullah sudah tidak kuat lagi berada di Gua Hiro. Akhirnya beliau pulang ke rumahnya dengan raut muka yang pucat dan menghampiri istrinya Siti Khadijah untuk meminta diselimuti. Kemudian Siti Khadijah menenangkan dan meyakinkannya. Setelah tenang, Siti Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW untuk menemui saudaranya seorang ahli kitab, Waraqah bin Nawfal. Di depan Waraqah, Nabi Muhammad menceritakan semua yang terjadi. Kemudian Waraqah bin Nawfal mengatakan bahwa yang datang itu adalah malaikat Jibril dan engkau kelak akan diangkat menjadi Rasul. Setelah Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga telah mendapat nasihat dari Waraqah bin Nawfal, kemudian wahyu yang kedua turun pada Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastaksir walirabbika fasbir. Mulai saat itulah Muhammad telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi dan rasul. Tugas baru telah datang, yaitu menyebarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Setelah itu wahyu pun turun terus-menerus dan berkelanjutan. Pada awal dakwahnya menyebarkan Islam, Rasulullah Muhammad SAW melakukan secara sembunyi-sembunyi atau disebut dengan siriyah. Hal ini merupakan strategi dakwah karena pengikut beliau masih sedikit dan belum kuat. Di sisi lain, ancaman dari siksaan kaum Quraisy masih kuat. Status kota Mekah sebagai pusat agama bangsa Arab masih dikuasai oleh mereka. Banyak pengabdi Ka'bah, penyembah berhala dan patung-patung yang dianggap suci oleh mereka. Rasulullah Muhammad SAW melakukan dakwah ini dengan cara pendekatan personal, sebab hal itu memiliki keterkaitan batin dan interaksi emosional antara yang mengajak dan yang diajak. Pendekatan ini menggabungkan ikhtiar atau usaha dan tawakal atau berserah diri. Memulai dakwahnya yang terbagi ke dalam dua fase. Fase pertama secara sembunyi-sembunyi atau yang disebut siriyah. Pada fase ini Nabi Muhammad
Muhammad SAW menyeru keluarga dan sahabat dekatnya, di antaranya Siti Khadijah masuk Islam dan bersaksi atas keesaan Allah dan kenabian suaminya yang mulia, sehingga ia adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian, sebagai balas budi pada Abu Thalib, Nabi memilih Ali untuk dididik dan ditanggung nafkahnya. Dalam kondisi seperti ini, hati Ali pun terbuka dan akhirnya masuk Islam. Setelah itu barulah Zaid bin Haritsah, seorang budak yang telah dimerdekakan oleh Siti Khadijah, menyusul masuk Islam. Rasulullah juga bercerita kepada teman akrabnya Abu Bakar, maka ia pun beriman dan membenarkannya tanpa ada keraguan. Kemudian Abu Bakar mengajak teman seperdagangannya dan mereka menyambut dengan baik. Di antara mereka yang kemudian masuk Islam adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Al-Arqam bin Abil Arqam. Secara terang-terangan atau jahriyah, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Setelah firman itu turun, Nabi menyeru Bani Abdul Muthalib untuk berkumpul. Sesudah mereka berkumpul, berkatalah Nabi, menurut yang saya ketahui, belum pernah seorang pemuda membawa sesuatu untuk kaumnya yang lebih utama dari apa yang saya bawa untuk kamu. Kata Nabi Muhammad ini disambut dan dibenarkan oleh sebagian dari mereka yang hadir. Namun, ada juga yang sebagian mendustakannya. Di antaranya pamannya yang bernama Abu Lahab sangat mendustakan, demikian juga istrinya. Abu Lahab berkata, celakalah engkau, apa untuk inikah kami engkau panggil? Sehubungan dengan tindakan Abu Lahab ini, Allah menurunkan firman-Nya, Quran Surat Al-Lahab ayat 1-5. Kedua fase ini dikenal dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi atau Syria yang beliau lakukan selama 3 tahun. Dikatakan secara sembunyi-sembunyi di sini, mengingat para sahabat, pengikutnya, dan orang-orang yang mereka ajak masuk Islam tersebut bersifat sangat rahasia. Karena itu Nabi Muhammad SAW mendapat pengikut sekitar 30 orang. Mereka mendapat sebutan As-Sabiqun Al-Awwalun yang artinya orang yang pertama kali masuk Islam. Sudah banyak yang beriman kepada Rasulullah SAW, namun mereka masih menyembunyikan keislaman mereka. Karena jika satu saja urusan mereka terungkap, maka ia akan menghadapi berbagai siksaan keras dari kaum kafir Quraisy hingga ia murtad atau keluar dari agama Islam. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih atas perhatian yang sudah menonton dan memperhatikan penjelasannya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.